Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Memo di sini dan si Kebo. Kita review lagi ya setelah penggantian engine kemarin. Di video sebelumnya, tepatnya sebenarnya sih untuk swap engine-nya itu habis hari raya. Sebelum hari raya. Nah, terus saya Indrayan-nya nggak tanggung-tanggung. Saya ganti oli Indrayan ke Blitar, mudik lah intinya. Nah, pada saat itu untuk Indrayannya itu pertama sih saya pengecekan dalam artian berondol dulu gitu selama 3 hari kalau nggak salah. Nah, dalam artian gini, kalau ada merembes atau setelan karbu yang kurang pas bisa saya betulin gitu. Nah, jadi setelah itu saya buat mudik sama si Neng ke Blitar. Nah, di sana itu saya itu berangkat waktu malam takbir ke Pandan dulu. Dalam artian sholat di sana dulu lah, seperti itu. Nah, setelah sholat di sana, saya jemput lah si Neng ke Gresik. Nah, setelah ke Gresik kita langsung OTW cus Blitar. Dan itu pada siang hari, tahu sendiri kan kalau seandainya siang hari gimana suhu mesinnya. Nah, itu kan tambah panas tuh. Nah, sekalian maksud saya itu sekalian saya tes sih gitu, soalnya pertama kali jalan jauh setelah swap engine. Nah, alhamdulillahnya gak ada masalah. Sampai Malang istirahat dulu bentar. Soalnya waktu mudik itu ya pakai stang seperti ini, jadi full bungkuk sama ayang. Nah, terus habis itu dari Malang langsung tuh ke Blitar. Blitarnya itu perbatasan Malang juga sih sebenarnya, makanya saya pulang dari Gresik lewat Malang. Nah, terus habis itu saya ke rumah saya bentar. Habis itu langsung dapat info dari ayahnya. Nah, waktu hari itu sebenarnya mudik bareng, cuman karena Venda mau tak ajak ke rumah, jadi saya lewat Malang sekalian kan, biar muter-muter dikit gitu. Jadi mudik tahun lalu itu mudik bareng ayang gitu. Nah, terus habis dari langsung ke Blitar, perbatasan kulon banget, namanya itu daerah Serengat kalau nggak salah ya, Serengat. Nah, di sana saya sampai sana jam 10 lah, 10. Habis itu pulang balik lagi ke rumah saya. Habis itu setelah itu saya ke Blitar lagi, hari raya di sono 2 hari. Habis itu saya jemput lagi, kita ke Trenggalek. Nah, waktu ke Trenggalek nih dari Blitar mudik bareng sama calon mertua sombong amat ya kan. Nah, habis itu mudik sana sampai Trenggalek pun ya saya rasa sih aman-aman aja, alhamdulillahnya. Nah, bisa dari Trenggalek. Nah, sampai tuh saya di Trenggalek itu nginep berapa ya, 2 hari kalau nggak 3 hari, sampai hari raya ke berapa lupa pokoknya. Nginep di rumahnya si calon mertua. Itu sebenarnya cuma rumahnya sesepuh sih, kayak tempat mudik gitulah, seperti itu. Enak nih sana, sekalian pengalaman baru lah di Trenggalek, dekat alun-alun juga. Ada fotonya juga nih. Nah, setelah itu Trenggalek, habis itu ke Blitar lagi. Kita ke Blitar itu kita cari daun apa ya namanya ya, kayak hampir kayak teratai lah, seperti itu, buat jamu Kak Mbah Kung Blitar.
Habis itu kita lewat Udanau ke utara terus sampai Kediri, Jombang, habis Jombang Mojokerto, habis itu kita sampai malam sih sebenarnya. Soalnya hujan juga. Nah, alhamdulillahnya nih waktu hujan itu gak ada masalah sama sekali, gak ada. Terus pokok mantep lah mudik tahun kemarin, tahun ini lah, mantep banget. Gak ada yang namanya problem di mesin. Padahal nih ya, saya mirip-mirip juga. Setelah swap engine nanti takutnya aduh tambah biaya lagi, soalnya kan sebelumnya kan udah nambah biaya banyak, soalnya kan udah hampir 2 kali daripada takutnya nih metalnya kena lagi. Alhamdulillahnya normal gitu. Nah, bentar kita nyalip dulu ya. Nah, setelah sampai Gresik itu sekitar jam 11-an. Nah, ngomong-ngomong nih, untuk total perjalanan inrayan kita waktu hari raya itu sekitar 700 km. Bayangin. Full bungku, meskipun sama Ayang capeknya tambah parah kan. Tapi alhamdulillahnya enak. Enak banget lah. Baru pertama kali mudik bareng Ayang. Nginep pisan. Guys, doain aja lah. Nah, setelah itu kita ke itu apa namanya, sebenarnya mau sih ke kayak wisata kayak di Kediri, Simpang 5 gitu kan. Cuma posisi hujan jadinya nggak bisa gitu loh. Nah, setelah itu kita ya senang-senang bareng lah pokoknya. Jadi untuk radiator aman, karburator ini sorry ya, ini meskipun mesin pakai Ninja FI, tapi pakai pengapiannya pakai karbu tetap. Soalnya apa, minim budget gitu. Kalau seandainya nih ya dikasih lebih, saya bakalan ubah ke FI lagi. Gampang kok sebenarnya kalau kalian mau. Kalau seandainya kalian punya Ninja terus habis itu mesti pengen swap engine ke FI, karbu ke FI, itu bisa kok. Apa aja yang dirubah nanti kita buatin videonya ya. Sekalian servis. Kalau servis sih saya sendiri. Maksudnya dalam artian sebenarnya bukan sok tahu juga, nggak tahu enak apa enggak sih. Cuma minimal mungkin saya mengerti lah gitu. Soalnya kita itu sama, meskipun mekanik pun sama, cuma kita tinggal belajarnya itu gimana ya kan. Semua itu orang sama, mau dilahirkan nggak pakai baju juga sama, kenapa kita nggak bisa gitu loh. Jadi seperti itu. Nah terus nih untuk kekurangannya sih pasti kalau karbu sih kan kalau dari tenaga sih enakan karbu kan. Kita ke KBD dulu ya. Kalau dari mesin pasti lebih halusan FI kayak gini. Tapi kalau tenaganya sih ya memper lah. Gak tahu juga sih kalau seandainya mesin karbu nih ya pakai karbu, itu kan hasilnya kan enak deh ininya, apa kayak tarikan awal, terus habis itu suaranya juga lebih mantep gitu kan gitu. Terus habis itu sama ini nih apa namanya, untuk top speednya kayak kalah deh sama karbu sama FI. Tapi nggak tahu kalau karbu oprekan loh ya. Nah
berhubung kalau FI itu halus, kalau seandainya karbu itu kayak gimana ya, torsinya kerasa banget lah gitu. Jadi nggak tahu kalau diselain seperti ini. Cuma kalau saya rasa sih hampir-hampir mirip sih. Meskipun nih mesin saya sebelumnya itu kan oversize 50, udah pernah oversize soalnya dulu itu pernah apa ya namanya, bocor kompresi gitu. Kalau seandainya kalian nih motor udah usia kayak Ninjaku yang 2000, mesin Ninjaku yang 2010 itu 2010 mesinnya. Nah pasti nanti kalian ngalamin namanya itu kompresi bocor, kayak di starter itu nggak bisa gitu. Nah jadinya kalian itu harus ganti piston kalau mau standar ya bisa, cuma ganti boring. Kemungkinan besar kalau seandainya bocor kompresi itu kan ada yang bisa juga gitu kan. Bentar, bahaya. Ada boringnya itu kan ada yang bocor juga kan. Nah jadinya boringnya ada yang besar, bocor. Nah jadinya kompresinya bisa cepat bocor. Terus habis itu dari segi overheat juga ngaruh. Nah terus habis itu dari usia juga, nah yang apa itu namanya kayak pistonnya gitu ngaruh juga banget malah gitu. Jadi untuk kalian nih yang untuk Nimbu itu kayak perawatannya harus rutin. Dalam artian ya kita sadar diri lah, mesin gitu semakin lama semakin tua. Terus habis itu kalau seandainya kita rawat ya makin cepat rusaknya gitu loh. Nah soalnya sebelumnya itu saya dapat ya ala kadarnya dengan harga murah. Terus habis itu cuma benerin dikit-dikit, lama-lama jadi bukit. Gitu, dalam artian dikit, nah, pasti adalah yang dibenerin. Terus habis itu kita nganu sendiri, taunya kompresi bocor. Makanya itulah awal mulanya oversize. Saya boring gedein, piston gedein. Nah terus nih kan pasti ada tuh apa namanya, perbedaan antara mesin ini sama karbu gitu kan. Ya pasti dari segi tarikan pastilah 5% secara oversize 50 kali 2 ya kan. Terus habis itu oversize 50 kali 2 kok sepi ya, 50 kali 2. Terus ini standar, cuma mesinnya emang lebih halus sih, nggak masalah juga. Kita sampai di Kota Baru Sidoarjo ya. Ya beginilah kalau suasana malam. Nah ngomong-ngomong nih soal konsumsi bahan bakar, FI ke karbu, jujur lebih irit, serius, lebih irit daripada pakai mesin karbu. Nggak tahu ya apa karena usia mesinnya ya. Mungkin kalian bisa komen kalau seandainya tahu, soalnya saya kurang tahu kalau soal itu. Cuma ya kayak gitu, saya rasanya lebih irit. Bayangin 700 km dengan bahan bakar pertalit loh ya. Dengan bahan bakar pertalit maklum habis ganti mesin sebenarnya nggak bagus, jangan dicontoh ya. Maksudnya dalam artian kita ikut menyesuaikan isi dompet ya. Kita menyesuaikan isi dompet. Kalau seandainya dompetnya segitu ya kita sesuaikan.
Nah seperti itu. Jadi untuk konsumsi bahan bakar saya rekomen, bukan rekomen sih sebenarnya, lebih ke mesin FI, meskipun sama-sama pakai karbu, pakai karbu standar, tapi jauh banget serius. Nanti kita jalanin lagi. Ini sampai Citraland Sidoarjo guys, meskipun sepi, biasanya rame sih. Nah terus habis itu nih, yang paling signifikan itu ya itu tadi, iritnya. Irit nggak terlalu boros, ya nggak terlalu irit, tapi jauh sih dalam artian kayak mesin sebelumnya. Meskipun sebelum oversize itu ya saya rasa sih itu malah lebih boros dari ini gitu. Tetap lah, nggak tahu sih, mungkin karena usia mungkin ya, apa cara bawanya juga macam-macam faktor kayak gitu kemungkinan. Nah setelah itu saya berapa ya kemarin itu 700 kilo itu cuma habis sekitar 500.000, nggak sampai gitu, dengan 700 kilo secara PP kan. Kok PP ya? Oh ya PP ya, PP. Menurut saya kalian akhirnya nggak sih 700.000 mudik 700 km, 500.000 dengan jarak itu 700 km itu wow. Full bungku, terus habis itu bensin ya baru gitu, terus habis itu mudik pakai stang kayak gini. Pertama kali sih mudik jauh, pertama kali juga mudik sama Ayang. Nah untuk kedepannya sih insya Allah nanti kita share servisnya ya, maksudnya dalam artian kita servis sendiri. Soalnya gimana ya, ada pengalaman buruk juga sih di bengkel gitu, jadi saya belajar sendiri apa yang perlu dipelajari, sistemnya gimana gitu, mulai dasar sampai ini. Jadi untuk kalian nih yang pengen servis sendiri, ya bukan saya nggak rekomendasiin juga, cuman untuk kalian yang pengen belajar ya no problem gitu loh, tapi ya tetap harus tahu resikonya. Kayak saya ngerakit mesin kemarin nih habis banyak segala macam, tapi saya dapat ilmunya, dalam artian saya bisa ngerakit ini gini sampai hidup. Ternyata kiper. Nah sampai hidup, terus habis itu ada sebenarnya sih pertamanya itu gagal, serius gagal. Terus habis itu saya beli askruk saya perakitan bisa normal, tapi gagal lagi nih gara-gara si Neng ini ngambek. Ya otomatis tau lah gimana menikmati mengungkapkan suasana kalau anak motor. Ya seperti itu. Terus alhasil nih mentok kemarin waktu pakai mesin karbu 100, nggak mentok sih, gigi 5 itu lari 160. Terus habis itu kak gitu, suaranya itu nggak gerak, langsung kletek itu nggak tak gitu, langsung wis selesai, langsung enek lagi. Nah, kayak video awal-awal sebelumnya itu parah pokoknya. Terus habis itu kayaknya kita itu kalau seandainya memperbaiki lagi, kita nggak nuntut dalam artian waktunya, jadi ya terpaksa kita beli mesin baru gitu. Allah mbak cantik sekali. Jadi kita beli mesin baru, habis itu kita buat mudik langsung. Tapi enaknya nih kalau seandainya RPM di 4000
kita bisa mode helikopter gitu tanpa harus ngerusak busi gitu. Kan katanya akhirnya kan ngerusak busi, ternyata kakaknya cantik, ada yang ngikutin, ngeling, ada neng di rumah. Yuk kita coba yuk. Alhasil nih ya, sampai mana tadi kar-karan neng. Tuh tarikannya ya enak juga. Lumayan enak banget. Yang pertama mesin muda, terus habis itu pakai karbu. Wow, gimana ya ngungkapinnya itu loh. Ini sesuatu banget pokoknya gitu loh yang. Nah, mumpung malam-malam kayak gini, makanya kita sekalian tes kamera nih. Soalnya kita ganti kamera kok. Kita ganti kamera pakai Ycam. Biasanya ada RX sih kok, tumben-tumbenan kan. Biasanya pakai RX, terus habis itu kita coba tes gitu. Karena kemarin nggak kerekam juga sih. Nyoba sama RX gitu, lumayan pakai RX. Secara nih kalau RX itu kan main langkah sama piston kan. Rasio juga kalau seandainya. Nah, untuk review kameranya nih, kita pakai Ycam yang biasa sih, yang jadul. Cuman saya rasa sih ya kalau siang sih bagus, tapi masih kalah sama Belave. Belave kalau malam itu bagusnya dalam ada penangkapan cahayanya itu jernih gitu loh. 60 derajat juga, tapi saya pakainya 180 sih. Bagusnya juga. Terus habis itu nih, kalau seandainya apa ya namanya ya, kalau dari segi baterai sih awetan ini kayaknya, soalnya kan nggak ada layarnya, jadi full pakai HP, terus habis itu manual gitu. Tapi untuk awet baterainya itu kayaknya entah itu karena usia atau gimana ya. Jadi sebelumnya itu yang Belave 360 itu bertahannya sekitar 16 menit. 16 menit. Nah, kalau ini setengah jam lebih mungkin. Coba baru pertama kali ini juga kan. Ya Allah kakak, hati-hati kakak. Nah gitu. Santai-santai aja lah. Kita mode helikopter. Tapi jalannya gak enak cowok. Kalau seandainya kamera ini kayaknya belum dapat feel-nya gitu. Belum terlalu paham juga kelebihannya apa gitu kalau dibandingkan Belave gitu. Cuma ya alhamdulillah dikit-dikit. Nanti tinggal intercom, beli 2, saya sama si Neng, biar enak ngevlognya. Kalau ada erek nih, kita coba gas. Kalau ada, tapi kalau nggak ada ya wis gak usah. Gak guna juga kalau seandainya berangkat semua sendiri. Kayaknya sih ada sih. Nah yuk,
Ada nggak sih belakang? Kayaknya nggak ada deh. Oh, nggak ada semuanya. Mungkin itu aja ya kali. Oke, mungkin itu aja vlog dari saya. eh Untuk yang nonton, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Nah, untuk selanjutnya kita buatin video-video lainnya. Mulai dari tentunya tentang si kebo ini, mulai dari servis karbu segala macam. Mulai dari servis karbu segala macam, nanti kita kupas tuntas apa yang saya lakukan. Wah, percuma nggak ada. Nah, terus apa aja yang kita rubah gitu nanti kita kasih tahu ya. Untuk alternatif untuk kalian, kalau seandainya nih mesin nih udah capek benerin, mau mempermudah mesin lah intinya.